Jadi kalau orang tanya, pola apa yang paling sering keluar di market? Pola yang paling sering muncul tuh ini. Saya panggilkan langsung aja Bapak Tito Hayunanda, a.k.a. John Paul 77. Halo, Makassar. Oke, kita mulai aja cara Q&A-nya. Tugas kita hanyalah menghitung berapa banyak candlestick yang berhasil ditahan oleh si harga 1000. Candlestick yang seperti apa akhirnya? Baliknya pertanyaan itu dong. Satu, candlestick yang bentuknya begini. Ini berdasarkan aturan yang tadi, ingat ya. Kalau semuanya bisa jawab, ya berarti udah tahu antara strong support dan strong resistance. Kenapa saya harus menentukan pilihan ke Trade Family untuk berinvestasi? Kira-kira kelebihannya di TF begitu Pak? Pak, di kita nggak ada program investasi. Yang kami tawarkan, satu-satunya fitur andalan kami hanyalah client protection. Karena kami tahu pada akhirnya yang dibutuhkan semua orang adalah jaminan keamanan dana. Metode silahkan belajar tempat lain kalau emang profit. Antara trader yang scalping atau dengan yang swing begitu, bisa lebih meminimalisir loss. Kan kalau scalping ini kan kalau kita bicara scalping gitu berarti kita bermain dengan quantity ya. Kalau swing itu bermain dengan quality. Kuantitasnya banyak, kalau banyak yang loss sama aja Pak, lossnya gede. Di Forex kan ada sertifikasi analis tersendiri Pak yang legal. Yang itu CFTA apa itu Pak? MFTA. Iya Pak. Itu kan sertifikasi analis di luar negeri Pak. Iya, di Pak. Indonesia juga ada sih. Sebelum menjadi trader, pasti proses pertama jadi analis dulu. Karena yang namanya trader pasti harus bisa menganalisa. Analis belum tentu bisa trading. Dan Bapak memiliki sertifikasi itu artinya Bapak sudah selesai mengikuti program pendidikan. Bukan berarti Bapak seorang analis. Bapak makanya jangan kebanyakan nonton sebelah. Mungkin yang paling banyak Bapak lihat di luaran adalah kalau jadi IB harus begitu. Harus ngomonginnya profit melulu, harus ngasih signal. Itu kan harus flexing. Mungkin itu yang Bapak tahu dan itulah cara menjadi IB. Tapi sekarang saya tanya, siapa IB terbesar di Indonesia? Pak Tito. Ya sudah. Kalau Bapak bisa belajar dan Bapak bisa meniru dari IB yang terbesar, ngapain niru yang kecil-kecil? Saya merasa Traders Family ini betul-betul sesuai dengan namanya, family. Dia selalu menganggap kita sebagai keluarganya. Nyaman, aman. Bagaimana cara untuk bisa tahu trader bodong? Lihatlah yang sudah terjadi, polanya sama atau enggak. Kan kita trader. Trader kan harusnya jeli dalam melihat pola kan? Mereka semua ngakunya trader, tapi bahkan income dari tradingnya aja nggak jelas. Portofolio nggak ada. Yang dipamerin semua harta pribadi. Tapi bolak-balik yang mereka gembar-gemborkan adalah profit instan. Sementara kalau kita trader beneran, nggak akan ngomongin profit instan, nggak akan ngomongin metode melulu. Mereka semua ngakunya trader, tapi nggak mendirikan perusahaan trader. Karyawannya apa kabar? Perusahaannya apa kabar? Bagaimana Bapak sendiri untuk bisa membirukan lah lautan forex ini? Basically kalau secara visi, kita ngelihatnya forex ini industri yang sangat-sangat menjanjikan. Saya hidup dari sini, ya kan otomatis saya perjuangin industrinya. Dan kalau Bapak bilang, keuntungannya apa ya? Bapak pakai Google gratis nggak? Sebesar apa Google sekarang? Itulah kenapa kami bagi-bagi semuanya edukasinya gratis. Ya karena karakternya yang memang punya pendirian yang sangat-sangat bagus dan memang mau memajukan industri forex yang notabene sudah sangat negatif di masyarakat. Tetapi Pak Tito itu bisa membantu untuk mengubah image itu. Artinya saya kan trading masih katakanlah masih loss. Jadi gimana caranya ini saya bisa meyakinkan kalau saya sendiri belum konsisten. Ya kan, tapi ada nggak sih orang-orang yang benar-benar hidupnya dari industri trading? Ini loh ada orang namanya Jim Simons, kan ada yang namanya XTX Markets, ada namanya Bapak Lo Keng Hong. Mereka hidupnya dari industri trading semua, tapi mereka memperlakukan trading layaknya bisnis konservatif, bukan layaknya judi. Dan yang pasti lagi Pak, mereka nggak live trading. Saya rasa trading plan saya makin mantap. Soalnya diajar untuk memang jalankan sesuai dengan plan gitu. Jadi kalau orang tanya, pola apa yang paling sering keluar di market? Bukan double top, bukan double bottom, bukan head and shoulders, bukan lain-lain. Pola yang paling sering muncul tuh ini. Kenapa nggak kita gunain aja? Tujuan kita kan visi besar kita jadi the next John Paul 77. Kita semua tahu kalau John Paul 77 sendiri pasti sudah banyak tahu Pak tentang dunia trading ini. Sudah bukan the less known lagi Pak. Arti sebenarnya dari kata the less you know the better you trade, kami berusaha memilah nih. Apapun yang kita udah tahu, tapi ternyata hasilnya nggak bagus, anggap aja nggak tahu. Jangan masuknya karena breakout, tahu-tahu muncul reversal jadi takut.
Jadi kita selalu masuk market dan keluar market berdasarkan satu teori. Kalau di dunia trading ada John Paul 77 yang membongkar oknum mentor sesat. Probabilitas 68%. Sekitar itu untuk tiga backtest. RR-nya? 3 kalau nggak salah. Consecutive loss-nya? 5 kalau 5 atau 4 gitu Pak. Itu metodenya bagus banget. Makanya saya ragu. Ini sebenarnya kita ada psikolog di sini, apa kita minta psikolog aja yang ngomong ya? Biar lebih afdol ya, psikolog langsung yang ngomong ya. Jadi pertanyaannya kenapa psikologi tradingnya rasanya sudah terbentuk, tapi karena hanya satu hal tiba-tiba ambyar gitu ya? Karena itu sama seperti kita memulai suatu kebiasaan baru, dan itu baru terjadi 1 bulan, terus kita berharap udah dapat hasilnya. Sebenarnya kalau itu baru 1 bulan Pak, apa iya itu udah bisa kita sebut sebagai mental? Tepuk tangan untuk Makassar.